Assalamualaikum Solida Solihah, apa kabar semuanya? Insya Allah sehat selalu ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya jika kita semua melaksanakan sholat duha terlebih dahulu dan membaca doa sebelum belajar. Tetap semangat ya! Hari ini kita akan belajar mengenai waspadanya perubahan cuaca bagi kesehatan. Cuaca itu sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Yang pertama matahari, ada angin, dan ada air. Selanjutnya, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia itu sendiri. Lalu saat musim hujan, hujan itu biasanya itu turun itu sepanjang hari. Anak-anak, lalu saluran air itu biasanya tidak mampu menampung air hujan. Manusia itu biasanya sering membuang sampah sembarangan, lalu yang mengakibatkan saluran air itu tersumbat dan menjadi banjir. Saat musim kemarau, biasanya panas matahari terasa lebih terik dari sebelumnya. Hujan juga tidak pernah turun, hingga waktu yang terasa menjadi sangat lebih lama. Kekeringan juga biasanya melanda pada saat kemarau tiba di suatu daerah. Saat musim hujan atau pada saat musim kemarau, biasanya itu dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya ada berbagai macam, biasanya itu dengan makan makanan bergizi. Kita juga harus berolahraga secara teratur. Dan jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Selanjutnya, kita juga akan membahas ancaman penyakit pada saat musim hujan. Musim hujan dengan curah tinggi dengan potensi banjir juga kerap memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia serta membawa penyakit. Penyakit yang ada pada musim hujan dan banjir, yang pertama itu ada penyakit kulit, biasanya karena kebersihan tidak terjaga, lalu ada diare karena minimnya sumber air bersih, dan ada demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Lalu ada infeksi pernafasan akut karena virus, bakteri, dan narkoba yang terbawa saat banjir. Lalu ada leptospirosis yang disebabkan oleh bakteri. Lalu ada demam tifoid karena makanan yang sudah terjangkit oleh virus. Cegah penyakit dengan menjaga kebersihan diri, cuci tangan dengan sabun, dan hindari tumpukan sampah. Lalu di sini juga kita ada cara untuk mencegah penyakit akibat musim panas. Pada akhir Oktober, Indonesia terpapar suhu panas hingga 40 derajat Celcius. Beberapa penyakit bisa datang pada saat musim panas jika tidak diantisipasi. Yang pertama biasanya ada bibir pecah-pecah. Pencegahannya dengan menggunakan pelembab bibir, sering basahi bibir dengan air, lalu mengkonsumsi buah dan sayur. Yang kedua ada mimisan, pencegahannya dengan sering basahi masker dan semprotkan air ke wajah. Yang terakhir ada dehidrasi, cara mencegahnya adalah minum air putih dengan cukup. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan pecahan. Ada yang tahu bagaimana cara membandingkan pecahan? Yuk kita simak video berikut ini. Anak-anak, dalam membandingkan pecahan ada tanda yang perlu anak-anak ingat. Perhatikan tanda pertama. Adakah yang tahu tanda ini dibaca seperti apa? Ya, dibaca lebih besar atau lebih dari. Tanda berikutnya dibaca kurang dari atau lebih kecil. Diingat-ingat ya, kalau lebih besar tandanya terbuka, kalau lebih kecil atau kurang dari tandanya tertutup. Diingat-ingat ya. Oke, kita akan mencoba belajar dari permasalahan. Oke, nomor 1. Persegi panjang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian diberi warna. Maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 1/2.
Persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Satu bagian diberi warna, maka nilainya yang diberi warna adalah 1/4. Jika kita bandingkan 1/2 dengan 1/4, maka tandanya, ya tandanya terbuka. 1/2 lebih besar dari 1/4. Anak-anak bisa melihatnya dari gambarnya ya. Gambarnya 1/2 sama 1/4 jelas terlihat besar 1/2. Maka tandanya terbuka 1/2 lebih besar dari 1/4. Nomor 2. Persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagian diberi warna, maka bagian yang diberi warna nilainya adalah 2/4. Persegi panjang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Maka bagian yang diberi warna ada 2 bagian. 2 bagian yang diberi warna nilainya adalah 2/3. Jika kita bandingkan 2/4 dengan 2/3, tandanya yang cocok adalah tertutup. Kita baca ya, 2/4 lebih kecil dari 2/3. 2/4 lebih kecil dari 2/3. Nomor 3. Persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 3 bagian diberi warna. Bagian yang diberi warna nilainya ya 3/4. Persegi panjang dibagi menjadi 5 bagian sama besar. 3 bagian diberi warna, maka bagian yang diberi warna nilainya ya 3/5. Jika kita bandingkan 3/4 dengan 3/5, manakah yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 3/4. Yang lebih kecil 3/5. Maka tandanya terbuka. 3/4 lebih besar dari 3/5. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang permasalahan dan jawaban yang sudah kita kerjakan ini, Ibu ingin mengingatkan kembali. 1/2. Angka 1 ini atau bagian atas dinamakan apa ya? Ya, pembilang. Bagian bawah atau angka 2 ini dinamakan penyebut. Oke, ingat-ingat ya, bagian atas pembilang, bagian bawah penyebut. Jika kita perhatikan dari nomor 1, 2, dan 3 terlihat bahwa pembilangnya sama. Nomor 1 pembilangnya 1, nomor 2 pembilangnya 2, nomor 3 pembilangnya 3. Jika anak-anak menemukan soal dengan pembilang yang sama, anak-anak tinggal memperhatikan penyebutnya. Nah, jika pembilangnya sama, maka semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Dan jika semakin kecil penyebutnya, maka nilainya semakin besar. Contohnya 1/2 dengan 1/4. Penyebut yang besar adalah 4, maka 1/4 ini paling kecil. Dan penyebut yang besar, penyebut yang kecil adalah 1/2, penyebutnya yang paling kecil adalah 2. Maka 1/2 ini nilainya yang besar. Maka tandanya seperti ini, 1/2 lebih besar dari 1/4. Sama dengan nomor 2, yang lebih besar adalah penyebut 2/4, 4, maka dia yang kecil. Nah, yang besar adalah 2/3, penyebutnya 3, dia yang besar. Maka tandanya 2/4 kurang dari atau lebih kecil dari 2/3. Begitu ya. Oke anak-anak, terima kasih. Ini adalah video pembelajaran kita tentang membandingkan pecahan. Semoga dapat membantu ya. Baik, ada tugas nih untuk kalian. Mari kerjakan. Ayo berlatih halaman 78. Dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan 6. Kerjakan di buku tugas ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini selesai. Tetap jaga kesehatan, patuhi orang tua, dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.